Halo, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi pada pertemuan keempat mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelum itu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan tempat saya berkuliah atau tempat saya menuntut ilmu, yaitu di Universitas Pamulang. Apa itu Universitas Pamulang? Universitas Pamulang adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang maju dan berkembang yang terdapat di Jalan Surya Kencana, Nomor 1 Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Lambang Universitas Pamulang terdiri dari 4 bagian dan memiliki arti, yaitu lingkaran luar yaitu bola mengandung arti bahwa Yayasan Sriwijaya dan Universitas Pamulang mengacu ke pengembangan dunia dan era globalisasi yang tak putus-putus namun merupakan satu kesatuan yang bulat, 4 segitiga besar dan 4 segitiga kecil, mengandung arti bahwa Universitas Pamulang memiliki pijakan dari 4 sisi landasan kehidupan, baik langkah-langkah besar maupun langkah-langkah kecil. Lingkaran utama plat merah mengandung arti bahwa Universitas Pamulang mengemban misi yang utama tidak terpisah dari dan bersifat bulat antara pikir dan zikir, antara iman dan ilmu dan amal-amal dan akhlak jasmani dan rohani, sebagai suatu lingkaran kehidupan bunga yang mekar di dalam lingkaran utama memiliki arti Universitas Pamulang membina, mendidik, mengarahkan, dan membimbing para mahasiswa sebagai harapan bangsa yang sedang mekar, yang akan mengharumkan bangsa dan menghasilkan buah-buah yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan keempat dengan judul Sistem Manajemen Database. Perkenalkan, nama saya adalah Antoni dari kelas 06 TPLP 006 Fakultas Teknik Informatika Universitas Pamulang. Pengenalan sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, firmware, prosedur atau aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Sistem informasi adalah suatu kesatuan data olahan yang terintegrasi dan saling melengkapi dan menghasilkan output baik dalam bentuk gambar, suara maupun tulisan. Lalu apa itu sistem basis data? Sistem basis data adalah sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan membuatnya tersedia untuk beberapa aplikasi yang bermacam-macam dalam suatu organisasi. Keberadaan sistem basis data di dalam SIM adalah mutlak. SIM atau Sistem Informasi Manajemen tidak akan terwujud tanpa melibatkan basis data. Pengertian sistem manajemen database. Berikut ini adalah penjelasan materi tentang sistem manajemen database, di antaranya. 1. Pengertian database. Database adalah sistem file komputer yang menggunakan cara pengorganisasian tertentu yang dimaksudkan untuk mempercepat pembaharuan masing-masing record, serta pembaharuan secara serempak atas record terkait, juga untuk mempermudah dan mempercepat akses terhadap seluruh record lewat program aplikasi, serta akses terhadap seluruh record lewat program aplikasi, serta akses yang cepat terhadap data yang tersimpan yang harus digunakan secara bersama-sama untuk dibaca guna penyusunan laporan-laporan rutin atau khusus. 2. Pengertian sistem pengolahan data dengan menggunakan komputer terkenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDE, atau Electronic Data Processing atau ADP. Pengolahan data atau data processing adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti berupa suatu informasi. Jadi PDE adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik, yaitu komputer. Struktur database diantaranya: 1. Struktur database hierarkis. Struktur kelompok data dan subkelompok yang lebih kecil lagi menyerupai cabang-cabang pohon. 2. Struktur data base jaringan. Struktur ini memungkinkan satu catatan tertentu menunjuk pada catatan lain dalam database. 3. Struktur data relasional,
yaitu struktur ini merupakan sekumpulan tabel dan hubungan antar rekor dilakukan atas dasar nilai-nilai pada suatu data dan rekor, tidak didasarkan pada alamat dalam rekor. Menciptakan database. Pada prinsipnya menciptakan database mencakup 3 langkah, yaitu 1. Menentukan kebutuhan data. Ada 2 pendekatan, yaitu A. Pendekatan berorientasi proses. Tentukan masalah, yaitu terdiri dari tentukan masalah, kenali keputusan yang diperlukan, deskripsikan kebutuhan informasi, tentukan pemrosesan yang diperlukan, tentukan kebutuhan data, dan spesifikasi data. B. Pendekatan model perusahaan. Terdiri dari buat model data enterprise, kembangkan database, dan database. 2. Menjelaskan data. Sistem manajemen database menggunakan istilah spesifik untuk menggambarkan definisi data yang mereka miliki. Setelah elemen-elemen data yang diperlukan ditentukan, maka dijelaskan dalam bentuk kamus data. Kamus data dapat berupa kertas atau file komputer. Jika berupa file sistem, kamus data diperlukan untuk menciptakan dan memeliharanya, serta mempersiapkan untuk digunakan. Setelah kamus data diciptakan, penjelasannya harus dimasukkan dalam DBMS. 3. Memasukkan data. Setelah skema dan subskema diciptakan, data dapat dimasukkan ke dalam database. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mengetik data langsung ke dalam DBMS, membaca dari pita atau piringan, atau men-scan data secara optis. Dalam memilih DBMS perlu beberapa pertimbangan, bukan hanya karena mahal harganya. Ada 4 hal yang terpenting, yaitu 1. Bahasa query, 2. Pertimbangan keamanan, 3. Biaya tak langsung pemrosesan, 4. Kecocokan dengan tipe aplikasi. Keuntungan penggunaan database diantaranya 1. Mengurangi pengulangan data, 2. Mencapai independensi data, 3. Mengintegrasikan data dari beberapa file, 4. Mengambil data dan informasi secara cepat, 5. Meningkatkan keamanan. Kekurangan dari DBMS diantaranya 1. Memperoleh perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. DBMS mainframe masih sangat mahal. DBMS berbasis komputer mikro, walau biayanya hanya beberapa ratus $, dapat merupakan pengeluaran yang besar bagi perusahaan kecil. 2. Kurangnya ahli database. DBMS memerlukan pengetahuan khusus agar dapat memanfaatkan kemampuannya secara penuh. Pengetahuan khusus ini paling baik disediakan oleh para pengelola database atau DBA. 3. Biaya pengurusan data sangat tinggi. Siklus pengolahan data terdiri dari 1. Origination, 2. Input, 3. Processing, 4. Output, 5. Distribution, 6. Storage. 1. Origination. Tahap ini berhubungan dengan proses dari pengumpulan data yang biasanya merupakan proses pencatatan atau coding data ke dokumen dasar. 2. Input. Tahap ini merupakan proses memasukkan data ke dalam komputer lewat alat input atau input device. Tahapan ini meliputi kegiatan 1. Collecting, 2. Verifying, 3. Encoding. 3. Processing. Tahap ini merupakan proses pengolahan dari data yang sudah dimasukkan yang dilakukan oleh alat pemproses atau processing device yang dapat berupa proses menghitung, membandingkan, mengklarifikasikan, mengurutkan, mengendalikan, atau mencari di storage. Tahapan ini meliputi kegiatan 1. Classifying, 2. Sorting, 3. Calculating, 4. Summarizing, 4. Output. Tapi ini merupakan proses menghasilkan output atau keluaran dari hasil pengolahan data ke alat output atau output device, yaitu berupa informasi. Tahapan ini meliputi kegiatan 1. Storing, 2. Retrieving, 3. Communication, 4. Reproducing, 5. Distribution. Tahap ini merupakan proses dari distribusi output kepada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. 6. Storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke simpanan luar atau storage. Hasil dari pengolahan yang disimpan di storage dapat dipergunakan sebagai bahan input untuk proses selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih ada banyak kesalahan dalam pembuatan laporan presentasi ini. Untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih.